kebajikan. Tribuners, saya Jumadi Pangandro, wartawan Tribun Manado. Kali ini Tribun Manado kedatangan tamu sekaligus narasumber spesial, Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda. Kita kenal dia sebelum jadi bupati sebagai seorang pengusaha sukses, juga politisi, dan saat ini mengembang amanah besar menjadi bupati di kampung halaman sendiri. Dan kita berharap banyak gagasan-gagasan beliau yang akan ditorehkan untuk Minahasa Utara. Selamat datang Pak Bupati. Ya, Manado. terima kasih. Kami sangat senang Pak Bupati ketemu lagi, dan saya kira Tribuners sudah sangat mengenal Pak Bupati. Tentu setelah dilantik ini belum sebulan, masyarakat banyak mau tahu apa sih yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara dalam 100 hari pemerintahan. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Kami sampai hari ini berarti secara hari kerja adalah hari yang ke-15 hari kerja. Jadi memang ini adalah masih sangat awal. Kami melakukan pembenahan secara internal. Target kami dalam 100 hari ini adalah pembenahan secara internal. Mengapa itu kami lakukan? Karena saya dan Pak Wakil, kami fokus untuk mempersiapkan dream team kami, agar supaya pada saat kita melaksanakan pemerintahan, pada saat kita akan melakukan berbagai macam strategi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, itu kita betul-betul secara internal sudah siap dulu. Nah, banyak PR-PR yang memang sudah harus kami lakukan. Mungkin saya tidak bisa tutupi bahwa kita juga ada PGR dari BPK, kita juga harus membenahi secara internal banyak hal yang memang perlu kita lakukan. Tetapi tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa kita belum bisa melakukan banyak hal selain kita membenahi di dalam internal kita sendiri, agar supaya pada saat kita siap secara internal, maka saya sangat yakin bahwa tim kita di bawah kepemimpinan saya dan Pak Wakil, kita akan mampu membawa Kabupaten Minahasa Utara ini menjadi lebih baik, dan kita akan mewujudkan mimpi-mimpi kita dalam visi misi yang sudah saya sampaikan pada saat masa-masa kampanye kemarin. Begitu. Pak Bupati, Minahasa Utara ini sangat beruntung karena salah satu daerahnya itu dipilih oleh pemerintah pusat menjadi satu dari 5 destinasi super prioritas, yaitu Likupang. Mungkin Tribuners banyak mau tahu bagaimana kesiapan pemerintah Minut mempersiapkan Likupang ini menjadi betul-betul sebagai destinasi super prioritas. Baik, terima kasih Tribuners. Jadi begini, memang DSP Likupang, destinasi super prioritas Likupang ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan satu hal yang membanggakan bagi kami. Tetapi masa-masa pandemi COVID ini juga merupakan satu tantangan berat juga bagi kami. Nah, oleh karena itu persiapan-persiapan yang kami lakukan adalah kami mensupport full, terutama dalam kita mempersiapkan infrastruktur untuk bisa pada saat destinasi wisata, pada saat sudah bisa orang melakukan berwisata, kita sudah siap. Dan saat ini perhatian dari pemerintah pusat begitu luar biasa. Begitu banyak pembangunan infrastruktur yang terjadi di area DSP Likupang. Sekarang ini akan kita bangun, pemerintah pusat melalui anggarannya akan bangun jalan langsung dari bandara menuju ke Likupang, sehingga yang awalnya pengunjung bisa datang ke Likupang dengan jarak 1,5 sampai 2 jam, mungkin bisa kurang dari 40 menit. Nah, ini tentunya akan menguntungkan bagi kita. Juga infrastruktur dasar lainnya, air, kemudian listrik, kemudian jaringan. Nah, ini semua disupport full oleh pemerintah pusat, sehingga kita bisa siap pada saat nanti destinasi wisata Likupang ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Begitu juga saya lihat
dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan bandara kita, kapasitas bandara yang diperluas, bangunan bandara juga yang baru, ya ada juga rencana untuk memperpanjang runway sehingga pesawat-pesawat berbadan lebar bisa landing di situ. Ini merupakan persiapan-persiapan yang dipersiapkan oleh pemerintah agar supaya DSP Likupang ini itu betul-betul menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menjadi target untuk wisatawan bisa datang berkunjung. Alamnya juga luar biasa. Pantai yang ada di daerah Likupang itu sungguh-sungguh luar biasa bagus. Dan pembangunan destinasi super prioritas Likupang ini itu terintegrated. Jadi ada edukasinya, ada training akademinya, ada pengembangan kerajinan. Nah, itu lengkap di situ. Kemudian ada juga balai latihan kerja, ada juga pengembangan sumber daya manusia untuk mempersiapkan destinasi super prioritas ini. Jadi komprehensif lah yang disiapkan oleh pemerintah. Gitu. Sejauh ini sudah ada investor yang tertarik menanamkan investasinya di Likupang. Iya, sekarang ini sudah ada pembangunan hotel bintang 5 yang sementara membangun, dan tentunya untuk destinasi super prioritas Likupang ini ada PT MPRD yang juga memiliki hak membangun kawasan Likupang yang memang mereka betul-betul sangat mengeluarkan effort yang besar untuk membangun kawasan ini. Dia membangun itu dengan berbagai macam item, ada hiburannya, ada tempat penangkaran hewan-hewannya, semua. Jadi kombinasi antara wisata dan edukasi juga kita pada di situ. Bupati, ini kan untuk mendorong investasi tentu banyak investor mengharapkan banyak kemudahan untuk menanamkan investasi di sini. Sejauh ini apa yang dilakukan nanti pemerintah minum untuk mempermudah investasi di sana? Oke, baik. Pertama, di Bogor ini harus tahu bahwa untuk DSP Likupang, pemerintah pusat betul-betul memberikan banyak insentif, terutama di bidang perpajakan. Jadi setiap yang membangun, semua pajaknya itu dilakukan dispensasi. Jadi ini diharapkan bisa menarik investor untuk bisa berinvestasi. Karena tentunya mereka akan mendapatkan kualitas pemandangan, mereka akan mendapatkan lahan yang bagus, dengan mendapatkan insentif pajak seperti ini. Oleh karena itu, saya sangat yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menarik investor membangun di DSP Likupang itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Bagi kami pemerintah kabupaten, kami saya juga melakukan itu juga sudah mendiskusikan kepada rekan daerah saya untuk mempermudah setiap investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Minahasa Utara, lebih khususnya untuk di Likupang. Dan itu saya akan awasi terus. Kita akan melaksanakan governance yang baik sehingga investor itu tidak kecewa dan tidak terbuka. Kita terbuka, kita akan siapkan online tempat kita terbuka, mau bertemu saya juga mudah. Tadi saya juga melayani beberapa investor yang sudah berminat juga untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara, sampai mereka menyampaikan bahwa wah sekarang lain ya. Saya bilang pokoknya kita akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara. Bisa dapat bocoran investor yang sudah ada beberapa itu. Iya, jadi begitu. Sekarang ini kan kita ada banyak sektor-sektor lain selain pariwisata, ada perikanan, ada perkebunan. Jadi sekarang ini ada banyak teknologi yang membawa pada renewable energi ya. Jadi Minahasa Utara ini yang memiliki kurang lebih dari 42.000 hektar tanaman kelapa, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Karena namanya ada teknologi yang memanfaatkan batu kelapa dan sanabunya itu untuk bisa dijadikan energi terbarukan. Ini menjadi bidikan dari beberapa investor. Nah, ini
ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kita karena ini advantage. Kita memiliki keunggulan khusus. Kita tahu bahwa Sulawesi Utara adalah bumi yang melambai, dan itu sebagian besar dari Minahasa Utara. Di daerah-daerah lain di Indonesia, saya mendapatkan informasi sudah mulai decline dulu wilayah minyak produksi. Dan kita dengan adanya penemuan atau teknologi yang memanfaatkan seperti energi terbarukan itu akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu. Begitu juga di bidang perikanan. Punya banyak investor yang tertarik untuk datang berinvestasi untuk melihat sektor perikanan kita, garis pantai kita terpanjang di Sulawesi Utara, mungkin 200 km panjang garis pantai kita. Sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri juga. Kita punya laut, ini menjadi tempat bertelur ikan-ikan yang selama ini kalau tuna dia sebelumnya ini dia bertelurnya ini muter itu balik lagi. Jadi banyak yang dilihat sebagai suatu potensi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Pak Bupati, nah untuk menunjukkan lagi beberapa sektor termasuk sektor pariwisata, apa yang dilakukan oleh PPKP untuk membangun kultur masyarakat bahwa ini tempat akan menjadi ESP, berarti perlu ada perubahan kultur yang misalnya terbuka menyambut wisatawan dan lain sebagainya. Oke, jadi begini, Minahasa Utara bukan hanya memiliki alam yang indah, kita memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Saya bisa bilang kita memiliki kelebihan dibandingkan daerah-daerah di destinasi super prioritas yang lain. Mungkin yang lain hanya menonjolkan alam. Kita kearifan lokal kita luar biasa. Budaya kita tari-tarian ada banyak ragamnya. Alat musik juga ada banyak ragamnya. Kuliner kita juga lengkap. Ini merupakan syarat tempat destinasi yang diminati oleh turis. Sebab kalau dia hanya datang kemudian lihat pemandangan, selesai. Tetapi kalau kita di Kabupaten Minahasa Utara, kultur budaya kita, kearifan lokal kita luar biasa. Nah, ini yang akan membuat lama tinggal turis itu kita harapkan akan bisa lebih lama. Karena banyak yang dia bisa lihat, banyak yang dia bisa nikmati. Apalagi kita punya banyak chemistry dengan negara-negara di Eropa seperti Belanda, Portugis. Ya kan mereka dulu pernah datang di Sulawesi Utara dan mereka banyak melakukan peninggalan seperti kue, kapertan, ya kan. Ini kan menjadi suatu daya tarik. Saya sih sangat yakin. Kalau itu sudah terbuka secara internasional, pasti juga mereka ingin lihat, dengan datang lagi melihat. Karena dulu banyak orang-orang Belanda yang pernah datang di sini, itu juga orang Jepang. Apalagi kita di Sulawesi Utara juga ada orang punya chemistry yang baik dengan China, gitu. Jadi hal-hal ini akan mendorong daya tarik dari Sulawesi Utara, khususnya juga Kabupaten Minahasa Utara untuk bisa dilirik karena wisata itu harus ada chemistry-nya, ya harus ada chemistry-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Pak Jody selain Bupati juga selain Malaka pariwisata juga sebelumnya. Bapak Bupati masuk ke pemerintahan. Di pemerintahan ini kalau kita lihat mungkin banyak orang menyangka bahwa kalau Bupati dan Wakil Bupati itu biasanya sebentar saja jalan beriringan. Jadi dua tahun kedua biasa rata. Nah, Pak Jody bagaimana Anda membina supaya dengan waktu selalu lagi? Ini untuk menjawab pertanyaan netizen. Iya, oke. Pertama, karena ingin memilih politik, saya harus menyampaikan bahwa saya dan Pak Wakil itu dari partai yang sama. Kami adalah kader PDI Perjuangan, di mana sebagai kader kita tegak lurus dengan pimpinan. Mungkin hal-hal yang seperti itu bisa terjadi apabila beda partai.
ya, sehingga masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Tetapi bagi kami yang memiliki satu partai, begitu juga partai kami ini kaderisasinya juga sangat baik, pembinaan kaderisasi juga luar biasa. Untuk menjadi calon bupati, wakil bupati di PDI Perjuangan itu harus sekolah partai. Ini harus lulus sekolah partai. Kalau tidak lulus sekolah partai tidak bisa, tidak direkomendasikan oleh partai. Nah, kultur ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kami. Itu dari sisi partai. Kemudian dari sisi chemistry, tentunya kita bisa melihat saya dan Pak Kevin sangat dekat, akrab, dan kepentingan kami adalah kepentingan lain masyarakat. Tidak ada kepentingan politik yang lebih, karena kepentingan politik adalah kepentingan partai. Sedangkan kita sudah satu wadah. Ya. Jadi kalau sudah partai yang menunjuk, partai yang menentukan, kita karena kader itu harus tegak lurus dengan keputusan partai. Karena itu saya sangat yakin bahwa kekhawatiran dari tribunal sendiri, netizen, saya boleh sampaikan bahwa itu terlalu jauh, karena tadi alasannya, karena kita satu partai. Ya, Bapak Bupati, ini kan belum sebulan Bapak Joni sebagai Bupati Kaltara. Bagaimana perbedaan apa sebelum jadi bupati dengan jadi bupati? Adakah waktu yang sangat berkurang untuk keluarga atau apa gitu? Oke, ya ini udah masuk kembali ya. Jadi memang begini, saya pertama shock juga, ya, karena memang ternyata jadi bupati itu sibuk sekali. Sibuk bukan karena apa ya dibuat-buat, tetapi memang karena jadwalnya begitu padat. Ternyata memang kita dalam menjalankan pemerintahan itu ada aturan-aturan, ada tantangan yang harus kita ikuti. Ada bagian-bagian di mana kita betul-betul harus melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam keseharian yang awal-awal kita menjabat, kita memang betul-betul padat sekali acaranya. Karena di samping juga kegiatan secara internal dalam pemerintahan perangkat daerah, juga kita juga harus melayani masyarakat. Oleh karena itu, yang memang pertama awal-awalnya agak shock ini juga masih tahap-tahap shocking ini, karena memang memasuki sesuatu yang baru. Sebelumnya saya juga memang tidak bergelut di dunia politik, tetapi semangat komitmen kami pada saat kami sudah menyatakan diri untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan menjadi bupati dan wakil bupati, maka kepentingan masyarakat itu yang lebih utama bagi kami. Memang kami belum mampu untuk bisa menyenangkan semua orang, tetapi percayalah kami akan melakukan yang terbaik. Ya, kira-kira begitu. Bapak Bupati, ini kan banyak tamu, banyak acara yang harus dihadiri, itu harus selalu fit. Bisa diceritakan dengan Tribunal tips sehatnya Pak Bupati? Oke, jadi begini Tribunal. Pertama memang saya rajin olahraga. Ya. Hanya memang karena sebagai bupati sering sekali digudang, jadi makan tidak banyak. Awalnya saya mampu menjaga konsistensi, ya. Tetapi memang belakangan agak sedikit melebar. Tetapi ya ini menjadi suatu komitmen juga bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan kita agar supaya kita bisa melayani masyarakat. Dan olahraga adalah pilihan saya. Saya rutin berolahraga, bahkan saya rencananya dalam komitmen saya lihat kalau hari Sabtu mungkin ya, minggu kan kita ke gereja, hari Sabtu sudah sempat waktu saya berolahraga sambil saya mengunjungi tempat-tempat yang indah di Kabupaten Minahasa Utara ini. Sudah mungkin saya bisa posting, sekaligus saya mempromosikan kepada masyarakat luas. Karena memang kemarin saya juga sudah memperpanjang, saya sudah menandatangani surat edaran untuk memperpanjang waktu untuk malam, kegiatan malam hari diperpanjang sampai jam 10 malam. Restoran juga sudah bisa buka sampai jam 10 malam.
tempat-tempat wisata juga kita buka dengan protokol kesehatan yang ketat, kapasitas 50%, kemudian ada hura-hura, tetapi kita diajar untuk pelan-pelan kita menyesuaikan, membangkitkan ekonomi kita. Masyarakat juga kita ajar untuk sudah mulai beraktivitas, terutama berwisata, agar supaya stressing ini kan bisa ya. Selama ini mungkin tempat wisata kita tutup, ya sekarang kita buka untuk bisa mulai supaya masyarakat juga boleh menikmati pemandangan-pemandangan yang tidak bisa berwisata, juga bisa mengunjungi keluarga, seperti itulah. Supaya kita juga bisa mulai pelan-pelan kita mulai bisa pulih. Terakhir Pak Bupati, harapan Pak Bupati terhadap warganya dan khususnya ke masyarakat Minahasa Utara. Oke, ini yang paling seru nih. Iya. Harapan saya terutama tribuners dan netizen, mari kita angkat, kita sebarkan yang terbaik untuk daerah kita. Kekurangannya jangan saya aja, agar supaya jangan sampai kita mengubah kekurangan kita kemana. Kita memiliki komitmen untuk memperbaiki, tetapi alangkah baiknya yang kita sampaikan kepada masyarakat luas, yang kita sampaikan kepada dunia luas adalah hal-hal yang baik tentang daerah kita. Maka supaya mereka mau datang, sulit sekali bagi kita untuk mengajak, membawa atau bahkan mempengaruhi mereka untuk datang apabila kita netizen kita yang disampaikan hal-hal yang negatif. Kita tahu bahwa Sulawesi Utara ini terkenal dengan merasa persaudaraan, menjadi silaturahmi yang baik. Itu yang kita harapkan. Agar supaya orang yang mau datang ke Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara, kita tahu orang-orangnya baik-baik, orang-orangnya ramah. Dan ini yang menjadi kunci untuk kita bisa mengembangkan industri pariwisata. Kalau tempatnya itu selalu yang diangkat yang jelek-jelek, sulit kita untuk mengajak orang untuk datang ke tempat kita. Sedangkan harapan kita, pemerintah menetapkan daerah kita sebagai destinasi super prioritas, kita berharap orang datang ke sini. Investasi keluarga dari pemerintah, apa yang kita bangun akan sia-sia kalau tidak ada yang datang. Oleh karena itu, saya berharap tribuners, netizen, ayo kita mengangkat hal yang positif. Memang tidak sempurna, banyak juga kita hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tetapi marilah kita mulai dengan hal yang positif. Itu aja. Terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Demikian terima kasih perbincangan kami dengan Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Joni Ganda. Mohon maaf jika ada yang kurang.